Perkenalkan, nama saya Dendria Kartini SAG. Saya merupakan mahasiswa PPG batch kedua tahun 2022 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Sekaligus guru pendidikan agama Islam di SMK Karya Sembawa Banyuasin. Nomor peserta saya adalah 160711000626. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini saya buat pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2022. Mohon masukan daripada penilai UKIN untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, guys. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Hadis Nasional. Siapa yang mimpin? Ya, kembali dia. Monggo teman-teman, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ibu Dea Lesti, Dea Wulandari, Dewi Sartika, Hadir. Elisia, Hadir, Bu. Lydia, Hadir. Marsanda, Hadir. Mariani, Hadir. Masa, Hadir. Nesa, Hadir. Tina Natali, Albani, Hadir. Ariel Hidayat, Eki, Hadir. Iwan Pales, Hadir. Rizky, Sakit. Oke. Marlon,
Gak ada keterangan. Nopal. Sakit. Sakit. Saputra. Hadir. Iya. Jadi semuanya ada yang sakit. Nah, kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Yang apa mungkin nanti berlaku, jangan sampai apa lagi. Ya. Kemudian kita lanjut dengan sebelum ibu memulai pelajaran, ibu mau menanyakan apa materi yang sebelum kita pelajari kemarin, yaitu apa? Tentang apa? Tentang apa? Toleransi dan antara umat beragama. Coba diulang. Realistik. Toleransi sesama umat beragama. Oke. Untuk sekarang yang ibu gambarkan untuk memberi manfaat ya, motivasi sekarang, yaitu materinya iman kepada kitab Allah. Jadi Allah menurunkan kitab-kitabnya ini apa untuk para rasul. Kalau kepada nabi dia memberikan untuk dirinya sendiri. Kalau kepada rasul dia menyampaikannya kepada umatnya. Untuk apa? Memberi petunjuk agar selamat mencapai dunia dan akhirat. Untuk kebahagiaan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian untuk materi sekarang yaitu iman kepada kitab Allah. Ini ya judulnya. Nah, ibu beri dulu indikatornya. Ini. Nah, ini kompetensi yang akan kita pelajari yaitu satu, meyakini adanya kitab-kitab Allah. Yang kedua, peduli kepada orang lain. Yang ketiga, menganalisis materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, 4.3 menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku kita sehari-hari. Kemudian tujuannya. Untuk apa kita mempelajari ini? Yaitu dengan tujuan meyakini kitab-kitab Allah, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab Allah. Kemudian mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian menjelaskan kandungan dalil nabinya, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri orang beriman kepada kitab Allah dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepada kitab Allah. Yaitu juga kita menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda hikmah dan manfaat beriman kepada kitab Allah. Dan terakhir menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasehati. Itu tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Sebelum ini kita lanjut lagi pelajarannya. Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti bisa dari pelajaran ini kita amati dulu ya. Kemudian kita mendengarkan, baru kita membuat ringkasan diskusi. Nah ya, putarkan dulu video pembelajarannya. Silakan diamati ya. Marilah kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu
kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu, yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihi-Nya. Allah menghendaki hidup kita ini saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Petunjuk Allah yang tertuang dalam kitab-kitabnya yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat, yang berisi cara membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak pernah membaca, memahami, serta memegang teguh isi kitab suci itu. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah ini dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Seandainya kita tidak memiliki pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang yang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah melalui kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, kita juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah sudah pasti akan membuat kita berada
dalam kegelapan. Ibarat orang yang berjalan, kita berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan tersesat. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya secara berurutan. Sahabat Renungan Kolbun, mari untuk kita fokus. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai, ini adalah salah satu yang menjadikan pokok ajaran kitab Taurat. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam." Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran surat Maryam ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Secara umum, kitab Injil berisi tentang seperti ini. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum
Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran seperti itu. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati nurani dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupan. Allah memberikan pedoman yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, justru sebaliknya dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan yang dimaksud adalah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Al-Hijr ayat 9. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari. Al-Quran terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya. Wallahu a'lam bishawab. Dari apa kita nama video
ya. Terus ini Mariani. Ya, dia dulu. Ya, sama Lydia. Silakan gabung sini. Oh, siap sini. Buat kelompok. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Oke, bisa diskusi. Kita bacakan ke depan seperti biasa. Silakan diskusikan dengan kelompoknya dengan video yang kita amati tadi. Ya, untuk kasih waktu. Silakan kerjakan dulu. Ya, anak, sudah belum diskusinya? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan dari kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Siapa kelompok 1? Oke, Pak Ariel, maju ke depan. Oh, kelompok 1 ya. Ya. Tolong ke depan, bacakan hasil kelompoknya dari presentasinya. Oke, silakan presentasikan, bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kesimpulan dari hal tersebut yaitu yang pertama, fungsi utama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pedoman bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan kitab lainnya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin diskusikan tentang dalam materi ada halaman 54 dan 56 terkait kedudukan imam pada kitab Allah. Yakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh hati umat manusia. Terima kasih. Saya dulu sama kelompok 3 untuk memberikan presentasinya, hasil diskusinya kelompok 3. Silakan siapa kelompok 3? Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi. Nama lain dari Al-Quran A. Al-Quran artinya Al-Quran sebagai petunjuk
kami tentang jadilah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa seluruh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi anzala wa rasulihi wal kitabihi walladzi anzala min qabl. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitabnya Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang turunkan sebelumnya. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok umum tentang isi kandungan ayat tersebut. Kitab Allah, kitab Al-Quran memiliki istimewaan dibandingkan kitab yang lainnya. Di antaranya bahwa Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Itulah hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan presentasikan Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Buatlah kesimpulan yang berdasarkan hasil diskusi kelompokku tentang isi kandungan ayat tersebut. 1. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. 2. Serta mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mari kita berdoa. Oke, dari diskusi tadi bisa kami simpulkan ya bahwa beriman kepada kitab Allah itu merupakan kewajiban, ya, wajib bagi kita individu. Iya, jadi kita harus wajib mengimani adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian baru Al-Quran. Jadi ada berapa kitabnya? 5 kitab yang harus kita imani. Jadi semua kitab itu sama isinya ya. Iya, jadi sama. Tapi yang untuk kita itu Al-Quran yang wajib kita pedomani sebagai tuntunan kita di dunia dan di akhirat. Oke, sini kumpulkan dulu yang sudah diskusinya tadi, hasil diskusinya tadi. Itu
Oke, penilaian sudah. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu dengan menyampaikan poin-poin yang berhubungan dengan materi iman kepada Allah. Jadi pengertian dari iman kepada kitab Allah yaitu adalah mempercayai dan meyakini bahwa kitab Allah itu diturunkan kepada Rasul untuk apa? Disampaikan kepada umat manusia. Itu semuanya harus beriman kepada kitab Allah. Kemudian macam-macam kitab seperti yang kita lihat video tadi ya, bahwa kitab-kitab itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang kita imani untuk umat Islam yaitu kitab Al-Quran yang kita imani sampai sekarang ya. Kemudian ciri-ciri dari orang yang beriman, mengerjakan semua perintahnya. Contohnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Salat, puasa, zakat, haji. Kalau kita mampu. Tapi yang penting di sini yaitu kita mengerjakan yang dilarangnya, mengerjakan yang diperintahkannya, dan menjauhi larangannya. Terutama kita harus mengerjakan sholat, karena itu merupakan kewajiban. Kemudian apalagi ciri-ciri orang beriman? Membaca Al-Quran setiap hari. Coba tunjuk tangan siapa yang membaca Al-Quran setiap hari, walaupun cuma satu ayat. Al-Quran itu seperti contohnya juz amma. Juz amma itu bagian dari Al-Quran. Surat pendek itu merupakan bagian dari Al-Quran. Walaupun kamu cuma baca buka Al-Quran, baca Al-Fatihah, itu merupakan membaca Al-Quran. Apalagi surat-surat yang lain. Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita mendapat pahala dan akan mendapat syafaat di hari akhir. Itu ya. Kemudian fungsinya ya, fungsi beriman, mempertebal rasa iman kita kepada Allah. Yakin dengan Allah menurunkan Al-Quran itu, menurunkan kitab-kitabnya, akan mendapat ketebalan iman kita sehari-hari. Kemudian perkuat keyakinan kita kepada Nabi Muhammad, bahwa benar Nabi Muhammad itu menyampaikan risalahnya, ya kan, untuk umat manusia. Yang selanjutnya menambah ilmu pengetahuan. Dengan begitu kita menambah ilmu, yaitu ilmu membaca Al-Quran, tajwidnya, huruf-hurufnya, dengan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menanamkan sikap toleransi beragama, kecuali misalnya kita ada yang lain agama, ya silahkan buka kitabnya, kita silahkan buka kitab kita. Jadi kita amalkan dalam sehari-hari. Dia beribadah kepada Allahnya, kepada Tuhannya, kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya masing-masing. Kemudian dari ini ada manfaat dan hikmah beriman kepada kita. Satu, memperkuat keimanan. Dengan percaya bahwa kita itu ada, kita menjadi kuat imannya. Kemudian Al-Quran bisa menjawab yang tidak bisa kita jawab. Misalnya sesuatu yang belum bisa jawab sekarang, kita buka Al-Quran atau kita buka hadis, itu akan ada jawabannya. Semoga kita dalam kehidupan tidak akan tersesat. Kemudian menambah ilmu pengetahuan, karena Al-Quran berisi perintah dan larangan. Kemudian terjaga ketakwaannya kepada Allah, menjauhi larangannya, hidup akan lebih tertata. Yang kelima, menumbuhkan sikap optimis dan meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Yang keenam, mendapat syafaat pertolongan di akhir kelak. Jadi diingatkan ya, silakan dibaca Al-Qurannya. Itu merupakan kitab suci agama Islam yang wajib kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, dari materi pelajaran kita pada hari ini, baiknya ada yang menyimpulkan pembelajaran kita, coba si Nasa atau Nesa yang menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan. Pelajaran pada hari ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allati najala Allah wa rasulillahi wal kitabi allati anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad lahu khairan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang akan diturunkan sebelumnya. Jadi dalam beriman kepada kitab Allah, mengerjakan semua berita yang terdapat dalam kitab Al-Quran, menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakannya dalam Al-Quran, diyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah, selalu berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan yang dilakukan, membaca Al-Quran setiap hari, mengasihi dan belajar tentang isi kandungan dalam Al-Quran. Oke. Untuk kesimpulannya, mari kita beri aplaus kepada Nesa. Ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang belum paham? Paham, Nak? Paham. Oke. Untuk kelompok diskusi yang nilainya memuaskan dari hasil diskusi, yaitu kelompok 2. Siapa kelompok 2? Kita beri aplaus. Oke. Itu yang nilainya bagus ya, terbaik ya. Kemudian mari sama-sama kita menutup pelajaran pagi ini dengan membaca hamdalah, yaitu alhamdulillah. Mari sama-sama kita tutup pelajaran pagi ini. Mungkin Ibu akhiri pelajarannya dengan membaca billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti dikerjakan PR-nya halaman 45. Minggu depan kita periksa. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Silakan.